Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya ya. Sehat semuanya ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama supaya nanti kegiatan kita ke depan diberi kelancaran dan kemudahan. Mas Ketua, silakan dipersiapkan. Siap gerak, berdoa mulai. Oke, kita sudah berdoa, semoga nanti kegiatan kita diberi kelancaran. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, kita awali dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Oke, semangat hari ini ya. Semangat. Kita sering ini, hari ini siapa yang tidak berangkat? Muhammad Isan Janung Wija. Tadi ada yang masuk ke saya katanya sakit. Kemudian Asrul, ya, oke, sehat ya, oke, semangat pokoknya. Ya, kemudian Nur Khaliluddin belum kelihatan ya, belum berangkat. Oke. Kita doakan supaya teman-teman kita yang sakit nanti bisa diberi kesehatan. Berjumpa lagi dengan kita untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Amin. Nanti jangan lupa ini teman-teman yang hari ini tidak berangkat nanti diberi pengertian atau mungkin nanti teman-teman memberikan catatan atau apa saja untuk teman kalian yang tidak berangkat supaya teman kalian tidak tertinggal atau tidak ketinggalan pelajaran yang selanjutnya. Itu ya. Oke. Pada kegiatan hari ini, kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu masih berkaitan dengan energi. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang energi dan perubahannya. Nah, katakan energi itu adalah memiliki sifat kekal atau energi itu sesuai hukum kekalannya. Energi tidak bisa diciptakan, energi juga tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa kita ubah ke dalam bentuk energi yang lainnya. Nah, energi itu ada energi apa saja? Ada yang tahu? Energi itu ada energi apa saja? Energi potensial. Ada energi listrik. Jenisnya banyak sekali energi potensial. Energi potensial itu energi yang bagaimana? Energi yang masih disimpan, betul sekali. Energinya masih disimpan, atau belum digunakan. Nah, tapi yang kita bahas pada kesempatan ini tentang perubahan energinya. Nah, energi itu kan ada yang bisa kita gunakan atau habis ketika dipakai, ada juga energi yang ternyata bisa terbarukan. Seperti itu ya? Masih ingat ya materinya? Ya, kira-kira energi apa yang masih bisa diperbarui? Masih ingat? Ya, energi yang bisa diperbarui, energi air, betul sekali. Matahari, terus angin. Nah, banyak ya. Nah, salah satunya nanti ada yang namanya energi dari biomasa. Nah, ini yang akan kita amati pada kegiatan hari ini. Kenapa kok harus energi dari biomasa? Iya, energi dari biomasa itu
kenapa harus kita pelajari? Karena energi dari biomasa itu ada atau energi ini berada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita yang setiap harinya mungkin kita ketemu itu, setiap harinya kita melihat itu, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Oh ternyata ini sumber energi. Tapi ketika kita memanfaatkan energi itu tidak serta-merta nanti kita harus menghilangkan energi yang lain. Contohnya, energi biomasa itu kan energi yang berasal dari makhluk hidup dan tumbuhan ya. Tapi pemanfaatannya tidak tahu kita harus menebang pohon. Wah, kita butuh energi. Wah, di sini ada pohon kita tebang. Tidak. Konteksnya tidak seperti itu. Ini nanti akan kita pelajari. Tapi pada kegiatan ini, ada kegiatan pada pagi hari ini, nanti kegiatannya kita melakukan yang namanya percobaan. Kita melakukan percobaan, kita melakukan proyek, di mana nanti kita akan membuat suatu keadaan atau suatu proyek untuk melaksanakan energi biomasa ini, agar nanti kalian bisa memanfaatkan energi terbarukan. Nah, kita bicara tentang biomasa, istilah yang digunakan untuk mengelompokkan bahan organik baik dari tumbuhan ataupun hewan yang kaya akan cadangan energi. Menurut kalian semua nih, menurut anak-anak, apakah setiap tumbuhan itu bisa kita manfaatkan untuk menciptakan suatu energi? Bisa ya? Semua tumbuhan? Ya, yang mengatakan atau berpendapat bahwa bisa digunakan, tunjuk saya. Ayo tunjuk saja. Oke. Ya, berarti kalian menganggap bisa ya, bisa. Ternyata semua tumbuhan itu bisa kita gunakan untuk sumber energi. Baik itu yang bersifat keras ataupun yang bersifat lunak. Ini, baik bersifat keras maupun bersifat lunak, semuanya itu bisa kita gunakan sebagai sumber energi. Bahkan sisa-sisa, misal ibu kalian di rumah masak kangkung, misalkan masak ketela atau ketela dan yang lain-lainnya. Nah, ternyata masih ada sisa-sisa, contoh harus bawangnya harus dikupas dulu, bawang merah, bawang putih. Itu kan ada sisa-sisa yang tidak terpakai. Dan ternyata itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Nah, ini salah satu bentuk energi terbarukan berasal dari biomasa. Nah, di sini untuk pengelompokan dari tumbuhan ataupun hewan yang kaya akan cadangan energi atau bioenergi. Ini. Kemudian yang selanjutnya, nah ini negara-negara yang sudah ada beberapa negara yang sudah memanfaatkan sumber energi dari biomasa. Contohnya ada Finlandia, ada Belanda, ada Jerman, ada Inggris. Telah memanfaatkan bioenergi dalam skala besar untuk pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu sudah menggunakan bioenergi. Kalau di tempat kita, ya di Indonesia, bioenergi itu atau pembangkit listrik masih menggunakan bahan alam semua. Salah satu contohnya adalah batu bara. Menggunakan batu bara. Tapi batu bara kan lama-kelamaan juga akan habis. Walaupun sebagian pembangkit listrik ada yang menggunakan sumber-sumber terbarukan. Contoh ada pembangkit listrik tenaga angin, ada pembangkit listrik tenaga air, ada juga pembangkit listrik yang mengandung atau menggunakan sel surya. Konversi biomasa ini yang pertama, biomasa. Kita memanfaatkan biomasa yang pertama, konversi dengan cara pembakaran. Kalau pembakaran biasanya orang-orang yang di desa hanya menggunakan kayu sebagai bahan bakarannya, gunakan untuk membakar. Itu yang pertama. Yang kedua, konversi dengan cara mikrobiologis. Biasanya kalau mikrobiologis itu ada yang namanya biogas, pernah lihat biogas?
Biogas itu gas yang dihasilkan dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan itu ditampung dalam satu wadah atau satu tempat, di mana nanti wadah atau tempat ini tertutup, tempatnya tertutup. Kemudian nanti hanya ada dua lubang, satu untuk memasukkan bahannya atau kotoran hewannya, satu untuk keluaran gasnya. Nanti itu terjadi fermentasi di dalam tabung, kemudian keluarannya dalam gas metana yang keluar. Tapi gasnya tidak berbau, dan itu ketika dinyalakan bisa menghasilkan nyala api yang kuat atau sangat panas. Itu ya. Konversi dengan cara pirolisa. Pirolisa ini dengan cara pembakaran. Jadi dibuat arang dulu, baru nanti arangnya yang kita manfaatkan dengan berbagai macam cara. Kemudian ada lagi konversi dengan cara densifikasi. Ini yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Konversi dengan cara densifikasi, yaitu biomasa diberi tekanan sehingga terjadi proses penggembalan yang dilakukan pada biomasa berukuran kecil dan suka ditangani dalam bentuk hasilnya. Contohnya sebuah gaji, sampah sekam dan lain-lain. Nah, ini dalam bentuk memperbaiki bentuk, mempermudah penanganan dan penggunaan. Nah, ini nanti hasilnya konversi dengan cara densifikasi ini hasilnya diberi nama briquette. Ini salah satu bentuk energi alternatif yang kita pakai atau yang digunakan di Indonesia. Salah satunya untuk memanfaatkan. Jadi sebenarnya briquette itu bisa kita pakai dari bahan apa saja. Ternyata dari sekam bisa, dari arang kayu biasa juga bisa, bahkan dari daun yang dibakar pun menjadi arang itu juga bisa. Tapi kan kita memerlukan atau membutuhkan bahan-bahan yang memang benar-benar berkualitas, sehingga bahan tersebut bisa kita pakai, bisa kita gunakan di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Kalau tidak ada, kemarin sudah Bapak bagi kelompok? Ya. Sudah ya? Ya. Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Ya. Kita sudah bagi kelompoknya. Ada 5 kelompok ya. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai, Bapak bagi dulu LKPD-nya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini benar kelompok 6. Oke. Sudah LKPD-nya didapatkan? Oke. Kemudian nanti kita lakukan pengerjaannya untuk LKPD-nya. Silakan kalian buka LKPD-nya. Sudah. Di situ yang pertama itu ada nama kelompok kalian atau anggotanya. Silakan diisikan dulu anggota kelompok kalian masing-masing. Oke, karena nanti satu kelompok ada yang nama ya. Sudah ya? Oke. Kalau sudah silakan dibuka berikutnya.
Oke, halaman berikutnya silakan dibuka. Judulnya silakan ditulis. Judul proyeknya apa? Silakan ditulis nanti. Nanti membuat proyek kita itu adalah membuat briket dari arang atau lava. Tahap-tahapnya sudah tahu ya? Ya, sudah ada gambaran? Sudah. Oke, nanti kita praktekkan. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah ya? Nah, kemarin sudah saya bagi, kemudian anak-anak saya sudah membawa peralatan, bahan, sudah dibawa semua? Sudah. Oke, jadi nanti kita tinggal melaksanakan kajian. Nah, untuk proyek kali ini adalah salah satu sumber energi alternatif yang akan kita pakai, yaitu konversi dengan cara densifikasi. Ini ya, densifikasi ini yang akan kita pakai atau yang akan kita kerjakan. Nah, di dalam sini nanti kita membuat briket. Kita coba memakai bahan yang standarnya dipakai, yaitu arang batok kelapa. Karena arang batok kelapa itu lebih mudah untuk dihancurkan, tapi sebenarnya kandungan seratnya itu lebih tinggi ya, atau lebih bagus dibandingkan arang kayu biasa atau dari arang sekam atau arang yang lain. Nah, kita coba nanti proses-prosesnya seperti apa, alat bahan yang digunakan apa saja alat dan bahan yang harus digunakan. Saringan. Yang pertama, saringan. Untuk apa saringan? Yang kedua, untuk Lampu. sama nanti mengaduknya ya. Terus dia ada palu untuk menghaluskan. Ya, terus itu alat-alatnya ya. Bahannya apa saja? Arang sebagai bahan utamanya atau sebagai yang harus kita pakai arang. Kemudian tepung kanji kuncinya untuk apa? Karena di dalam pembuatan briket harus direkat. Rekatnya kita menggunakan tepung kanji. Dengan perbandingan 15% tepung kanjinya, 85%-nya arang atau kelapa. Sehingga nanti hasilnya tidak begitu encer atau tidak begitu lengket. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya, sama sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang bertanya? Tidak. Ya. Oke, kalau tidak yang selanjutnya yaitu kita buat time schedule-nya. Tapi di halaman berikutnya kita buat time schedule-nya. Karena kita ini mau membuat suatu proyek ya. Kalau membuat proyek itu time schedule-nya harus jelas. Karena kalau tidak jelas time schedule-nya, nanti kita bisa kesulitan dalam proyek. Oke, nah silakan anak-anak tuliskan waktu atau timernya yang bisa dipakai seefektif mungkin sesuai kelompoknya masing-masing. Makanya di sini cuma siapa tidak ada yang mau ditanyakan, kita mulai saja pembuatan proyeknya. Nanti pembuatan proyek ada di luar ya. Kita laksanakan di luar kelas. Kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi.
Ya. Kemudian nanti panduannya menggunakan langkah-langkah yang sudah ditulis, alat bahan sudah disediakan semua. Bapak harap nanti semua siswa aktif di dalam kegiatan praktek, ya, karena nanti ada penilaian yang harus harus kita bicarakan. Menyatu. Remet-remet nih, punya gawe. Remet-remet. Ya, remet-remet. Padahal ya sekarang kenanya menengah tak ada kali kok. Tolong dong sama kita. Nih, manja betul.
Kayak telaan. Harusnya pakai bumbu yang itu, Pak. Salaman dong, salaman. Yang sudah siap untuk presentasikan hasil karyanya. Di pembuatannya sudah cukup menguras tenaga juga ya. Ya. Tapi hasilnya bagus. Ayo kelompok dua, silakan masuk. Siapa saja yang bertanya? Semoga bermanfaat untuk melaksanakan. Benar. Ya, ada yang kayaknya masih dijemur di luar ya? Iya. Ya, bisa siapnya. Salah satu. Silakan, bisa dimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bigas anak masuk kelapa. Perkenalkan, 1. Raya Ferdian, 2. Biar ada 4 pokok, 3. Sabda Buah Isnawa, 4. Nabi Mananda Saputra, 5. Zainal Asra, 6. Muhammad Januar. Judul proyek tentang pembuatan bigas anak batok kelapa. 2. Mendesain perencanaan proyek alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan proyek bigas anak batok kelapa. Alat 1. Palu, 2. Saringan, 3. Tangan. Mau tanya? Ya, silakan masalah. Bagaimana cara membuat trigger? Cara membuat briket. Satu, menghaluskan arang, 2. menyaring arang, 3. membuat spray menggunakan tepung ngaji, 4. mencampur 15% tepung, 85 arang, 5. mencetak briket, 6. pengeringan briket. Briket yang sudah dibuat sesuai nggak dengan ketentuannya? Kepakatannya, bentuknya, atau unsur-unsurnya sesuai ya? Sesuai ya? Sesuai. Ya. Oke. Cukup padat atau masih belum ya? Padat ya? Oke, padat. Terus ketika pembuatan tadi kita praktek kurang lebih sekitar 1 jam kita praktek tadi ya. Ada kendala nggak dalam pembuatannya? Ada, apa saja? Pembuatannya Enggak, kenapa bukan? cetakannya yang sama kurang padat bahannya. Padat dibentuk kalau cairan sama saja ya. Ya. Oke, karena sudah ada bentuk, saya sudah bisa. Ceritanya ini apa? Pemasangan besi sekarang ini itu bedanya juga. Bedanya bisa dikeluarkan. Oh, tapi sudah jadi semua. Kan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini ada asesmen formatif individu yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti kalian kerjakan dulu.
Oke. Bisa diberi nama di pojok kanan atas, diberi nama ya, kelas, nomor absen. Kemudian silakan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit dimulai dari sekarang. Setelah kita mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita pagi hari ini? Ya, bisa mengetahui cara pembuatan briket. Terus, ya, bisa menjadikan peluang usaha. Terus, mengurangi sampah atau limbah yang ada di lingkungan. Terus, apa lagi? Menghasilkan energi alternatif. Oke, ternyata dari limbah yang ada di sekitar lingkungan kita bisa diambil sebagai salah satu bentuk energi alternatif yang cara pembuatannya mudah, bahan-bahannya juga mudah didapatkan, alat-alatnya juga sederhana, tapi dapat menghasilkan sesuatu produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Begitu nggih? Ya, minggu depan kita masih melanjutkan materi kaitannya dengan energi. Nah, sekaligus nanti kita jemur dulu ya sampai 4 hari. Kan kita ketemu 1 minggu lagi nih. 1 minggu lagi nanti kalau ketemu kita coba nyalakan atau kita uji coba untuk menyalakan. Semoga saja nanti bisa terlaksana. Begitu? Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mas Ketua, silakan dipimpin berdoa. Silakan. Selamat siang, kita ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.